Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara podcast One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara podcast One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, seperti diketahui, otak-otak merupakan produk pengolahan dari daging ikan yang dicampur dengan tapioka dan bumbu-bumbu. Nah, bagaimana apabila otak-otak dikombinasikan dengan tulang ikan gabus? Saat ini telah hadir bersama kita mahasiswa inovatif dari D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang, Muhammad Noval Rizky. Selamat datang, Noval. Iya, selamat siang, Bu. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih kuliah, masih jalan atau gimana nih? Kemarin baru sudah yudisium. Oh, sudah yudisium. Iya. Berarti udah tamat ya? Iya, udah tamat. Tinggal nunggu wisuda. Tinggal wisuda aja. Wisuda aja. Baik. Ini Noval sangat menarik loh. Di masa pandemi seperti ini, tapi masih mempunyai ide yang brilian untuk tetap berkarya. Iya, Bu. Salah satunya inovasinya otak-otak, tapi dengan menggunakan bahan tambahan tulang ikan gabus ya. Benar, iya. Bu. Apa sih yang melatar belakangi mengapa Noval beride seperti itu? Iya. Jadi di Sumatera Selatan ini kan dikenal dengan penghasil ikan terbesar karena dalam pengolahan pembuatan pempek, Iya. kemudian ada olahan pangan lain. Saya juga melihat bahwasanya limbah tulang ikan dari hasil ikan tersebut, dari daging ikan itu terbuang saja percuma. Iya. Saya melihat limbah tulang ikan ini bisa dimanfaatkan. Tulang ikan ini kan merupakan salah satu sumber kalsium terbesar juga ya, Bu. Jadi melihat potensi ikan yang sangat banyak di Sumatera Selatan, kemudian limbah yang terbuang percuma, saya memiliki ide untuk bisa mengolah tulang ikan tersebut yang kemudian dijadikan tepung sebagai bahan tambahan dari pangan. Kenapa saya memilih pangannya itu adalah otak-otak? Karena otak-otak merupakan pangan lokal asli Sumatera Selatan, bahkan Sumatera bagian selatan. Bangka Belitung pun juga makan otak-otak ya, Bu. Iya, karena hampir seluruh penduduk, iya, khususnya hampir seluruh penduduk Sumsel, juga menyukai otak-otak menyukai ya? otak-otak. Ya, jadi itulah salah satunya mengapa saya memilih produk otak-otak kemudian ditambah tulang ikan gabus. Iya. Ya, Bu. Baik, itu apa sih manfaatnya apabila otak-otak yang sudah biasa kita makan di pasaran, tapi ditambahkan lagi dengan tulang ikan gabus? Oke. Iya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, salah satunya adalah menambah zat gizi, yaitu kalsium ya, Bu. Menurut data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2015, bahwasanya rata-rata penduduk Indonesia itu cuma mengkonsumsi 254 miligram jumlah kalsium. Iya. Padahal kalau saya ini kan sasarannya untuk remaja ya, Bu. Kebutuhan sehari yang dianjurkan itu 1.200, jadi masih banyak kekurangan. Iya. Sumber kalsium ini bukan cuma dari susu, tapi juga dari buah-buahan, sayuran, kemudian dari kacang-kacangan. Namun itu juga tidak mencukupi. Iya. Nah, itulah saya terbesit gitu untuk kenapa tidak menambahkan tulang ikan gabus. Iya. Tulang ikan gabus ini kan jarang dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan, terutama masyarakat Sumatera Selatan gitu kan, karena itu cuma dibuat pempek saja dagingnya, kemudian tulangnya dibuang tanpa ada fungsi lagi. Itulah saya menambahkan tulang ikan gabus gitu untuk bisa menambahkan kalsium di dalamnya. Iya, jadi ini pemanfaatan limbah tulang ikan gabus Pemanfaatan limbah ya? tulang ikan, Bu. Iya. Dan jumlah tulang yang digunakan pun tidak terlalu banyak, sedikit saja. Karena dengan 10 gram saja di dalam satu porsi yang saya buat ini sudah sangat mencukupi. Iya. Sudah sangat mencukupi kebutuhan kalsium di dalam otak-otak dan kebutuhan kalsium bagi orang-orang gitu di dalam seharinya. Iya. Baik, jadi ini inovasinya ada dua loh. Iya. Satu, bahan baku utamanya sendiri dari otak-otak. Iya, benar, Bu. Pada umumnya kan itu biasanya ikan tenggiri, ikan gabus seperti itu. Ini menggunakan ikan lele. Benar begitu kan? Benar seperti itu. Iya, mengapa harus lele? Jadi kalau kita lihat di pasaran itu kan banyak pedagang jualan cuman pakai ikan tenggiri gitu kan. Ada juga yang ikan gabus. Padahal
kalau kita lihat ada potensi ikan lain yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah ikan lele. Ikan lele ini juga banyak tersebar gitu di pasaran. Tapi kita lihat bahwasanya penggunaan ikan lele ini cuman dibuat apa ya? Pecel lele. Jarang sekali dibuat olahan seperti otak-otak yang saya buat ini ataupun pempek dan jenis pangan lainnya. Jadi saya ingin berusaha memberikan sentuhan sedikit dengan pemberian ikan lele di dalam pembuatan otak-otak saya. Kemudian harganya juga lebih terjangkau daripada ikan tenggiri ataupun ikan gabus. Iya, lebih murah ya. Lebih murah. Iya. Bagaimana dengan tekstur? Bisa kita lihat itu. Oh iya, ini udah saya produknya ya. Tidak berbeda jauh dengan otak-otak pada umumnya. Untuk teksturnya juga sama seperti otak-otak yang dijual di pasaran. Iya. Ini Bu, maaf ya Bu ya. Iya. Untuk tekstur sama dengan yang dijual di pasaran, kekenyalannya juga sama. Baunya juga harum. Iya, Bu. Baik Noval, ini bagaimana sih proses pembuatan baik itu dari tepung tulang ikannya sampai proses menjadi otak-otak? Iya. Jadi kalau yang pertama saya jelaskan tentang tulang ikannya dulu Bu ya. Iya. Tulang ikan kita yang sudah disediakan itu direbus terlebih dahulu. Karena tulang ikan gabus ini tidak terlalu keras, jadi tidak terlalu lama, sekitar 30 menit cukup. Kemudian setelah kita rebus, kita bersihkan daging ikan yang ada di dalam tulang itu. Kemudian sudah dibersihkan daging-dagingnya dari tulang. Kemudian kita jemur. Ya. Jemur dengan waktu ya lebih kurang seharian, 1 hari. Gitu. Setelah dijemur, kemudian dikeringkan lagi di oven. Dengan suhu pengeringan sekitar 60 derajat Celcius dalam waktu ya lebih kurang 1 jam. Kemudian setelah itu setelah dikeringkan lalu kita bisa blender, dan setelah di blender itu masih ada proses tahapan yang lain, itu pengayakan untuk bisa benar-benar tulang itu halus dan bisa dimakan gitu kan, supaya tidak meninggalkan tekstur kasar di lidah. Nah, setelah jadi tepungnya baru ditambahkan di dalam adonan otak-otak yang sudah saya buat. Tidak banyak mungkin tepung tulang ikan yang digunakan. Kalau di dalam satu porsi yang saya buat itu cukup 10 gram saja. Jadi kalau untuk satu otak-otaknya itu sekitar 0,7 gram. Iya, jadi tidak begitu banyak ya. Tidak karena begitu banyak. Kita juga kan kalau terlalu berlebihan kalsium juga tidak baik untuk tubuh. Iya benar Bu. Terlalu berlebihan kalsium juga tidak baik untuk tubuh. Kemudian kalau kita banyak mengkonsumsi kalsium harus diiringi dengan minum air putih yang cukup. Betul sekali. Untuk supaya tidak mengganggu fungsi ginjal juga, seperti itu Bu. Jadi otak-otak ini prosesnya tidak terlalu sulit berarti ya? Iya, masyarakat umum pun bisa membuatnya. Iya. Dan untuk tekstur dan rasa, apakah sudah pernah diuji coba secara organoleptik kepada mungkin teman-teman atau masyarakat yang sudah pernah mencobanya? Kalau untuk uji organoleptik sudah saya lakukan kepada teman-teman di kampus, mahasiswa juga, beberapa dosen juga sudah coba. Untuk daya terimanya, alhamdulillah komen-komenannya itu enak. Kemudian dari tekstur dan warna itu kembali lagi jumlah tulang ikan yang diberi di dalam otak-otak itu sendiri. Jadi berpengaruh ya? Berpengaruh Bu, dalam tekstur, rasa, kemudian warna. Jadi saya katakan tadi, saya tidak terlalu menambahkan banyak tulang ikan, yang penting mencukupi kalsium per hari. Kalsiumnya ya? Iya Bu. Oke. Ini apakah sudah pernah dipasarkan atau saat ini sedang proses penjualan seperti itu? Udah ada marketnya? Kalau untuk saat ini belum Bu. Belum? Mungkin masih penelitian lebih lanjut, terutama tentang daya simpan dan daya terima terhadap masyarakat yang lebih luas. Iya. Ini kan udah diketahui bahwa 0,7 mg ya, 0,7 gram dalam satu otak-otak. 0,7 mg kalsiumnya Bu. Kalsiumnya ya? Iya, dalam satu otak-otak yang saya buat. Berarti ini sudah diuji cobakan di laboratorium ya? Sudah diuji cobakan di laboratorium. Berarti udah ketahuan dong kalau ini memang sangat bergizi dan memiliki kalsium tinggi. Iya benar Bu. Iya. Ini kalau misalnya kita atau pemirsa di rumah mau mencoba otak-otak yang dibikin oleh Noval, bisa kita pesan? Bisa Bu. Bisa langsung hubungi Jadi saya aja bisa. Pemirsa di rumah apabila berkeinginan untuk mencoba otak-otak yang kaya kalsium ini,
bisa komen di YouTube kami di podcast One Day One Innovation, dan nanti akan kami sampaikan kepada saudara Noval, oke? Iya, siap Bu. Iya. Baik Noval, ini manfaatnya udah jelas ya, memiliki kalsium tinggi untuk yang jelas untuk remaja ya, Iya. remaja dan anak-anak. Di inovasi ini siapa saja sih yang terlibat? Kalau untuk penelitian ini sebenarnya saya sendiri, Bu. Iya. Kemudian didukung oleh dosen pembimbing saya, pembimbing utama, Ibu Dr. Yuli Hartati. Saya ucapkan terima kasih Ibu yang telah memberikan saran dan masukan terhadap pembuatan produk ini. Iya, itu yang terlibat. Jadi memang dari Noval dan juga dosen pembimbing. Dosen pembimbing seperti itu. utama. Iya, baik. Dalam menjalani inovasi ini, apakah ada hambatan sebelumnya atau selama menjalani prosesnya? Di dalam pembuatan produk ini tentunya ada penentuan formulasi ya Bu. Iya, betul. Untuk menentukan apakah otak-otak ini berbeda ketika dibuat dengan tambahan tulang ikan. Apakah otak-otak ini berbeda kalau ketika kita buat dengan ikan lele. Iya. Ternyata mungkin dari tahapan-tahap formulasi tersebut gitu kan menghasilkan berbagai banyak macam pertimbangan gitu kan sehingga menghasilkan produk ini. Mungkin ketika penentuan formulasinya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan sudah saya katakan tadi, yaitu jumlah dari tulang ikan itu tidak terlalu banyak karena itu kalau terlalu banyak itu bisa mempengaruhi tekstur, rasa dan juga warna. Diberi secukupnya karena sudah disampaikan juga Ibu tadi kan kalau mengkonsumsi kalsium terlalu banyak itu bakal berpengaruh juga bagi fungsi ginjal dan harus dikonsumsinya dengan air putih yang cukup. Iya. Baik sekali. Ini sangat luar biasa ya, karena kita di Sumatera Selatan ini, khususnya Palembang juga belum pernah menemukan otak-otak yang terbuat dari ikan lele, ditambah lagi dengan campuran tulang ikan gabus. Berarti ini gizinya sangat tinggi ya, dan sangat luar biasa atas inovasinya. Baik, apa sih harapan kedepannya untuk inovasi otak-otak ikan lele ini? Oke. Mungkin harapan kedepannya produk ini bisa diuji dulu lebih lanjut kepada masyarakat. Bagaimana daya terima masyarakat terhadap produk ini. Kemudian jika produk ini bisa benar-benar diterima oleh masyarakat, rencananya mau dipasarkan juga secara langsung ataupun secara online. Kemudian selain olahan otak-otak ini rencananya bisa dikembangkan lebih lanjut gitu dari pangan lokal yang lain seperti pempek atau jenis pangan yang lain karena menggunakan ikan ya. Dengan menggunakan ikan lele dan campuran tulang ikan gabus. Bisa. Berarti nanti kami tunggu dong inovasi selanjutnya. Iya, mudah-mudahan Bu, siap. Doain akan aja. kami undang kembali di podcast One Day One Innovation ya. Iya Bu, siap. Baik Noval, apakah ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan? Mungkin silakan. Jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Muhammad Taswin, kepada Ketua Jurusan Gizi juga Ibu Susiani, Bapak Kaprodi, Bapak Muzakar, dan tentunya pembimbing utama saya, yaitu Ibu Dr. Yuli Hartati yang telah memberikan saran dan masukan untuk kelancaran dalam proses pembuatan dan penelitian otak-otak yang saya lakukan ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman mungkin yang sudah mensupport saya sehingga terciptanya produk ini. Iya, luar biasa ya. Bu. Sekali lagi kami tunggu inovasi berikutnya. Iya, siap Bu. Iya. Mudah-mudahan. Baik Noval, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast One Day One Innovation. Baik, semoga sama-sama, Bu. menginspirasi pemirsa di rumah dan tetaplah terus menginspirasi. Oke. Baik pemirsa, salah satu cara memenuhi asupan kalsium bagi remaja dan dewasa adalah dengan mengkonsumsi otak-otak ikan lele yang telah dicampur dengan tulang ikan gabus karya anak muda milenial Muhammad Noval Rizky. Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.